Silakan Bang, James Siburian. Oke, saya turunkan ya. Ngomong lah, ngomong. Gak Ya, apa-apa. saya pun baru inilah belajar TikTok. Sebelumnya belum paham lah ini kayak mana on cam apa itu. Ini Agamanya apa Bang? saya Kristen Bang, Ya. Kristen. Salam kenal saudara ya, salam toleransi. Salam kenal kembali Bang. Jadi kita itu teman-teman, izin saya sampaikan untuk kawan-kawan muslim juga di bawah, untuk teman-teman Kristen juga di bawah yang nyimak ya. Kami itu, kalau teman-teman Kristennya itu beradab, kami lebih beradab. Kami lebih baik daripada teman-teman Kristen. Tapi kalau ada yang menghujat, mohon maaf kalau kami itu ganas juga. Misalkan hujat teman-teman Kristen balik. Gitu loh. Kami itu umat yang defensif. Tapi kalau ada yang serang, kami balas. Nggak kami biarkan gitu teman-teman. Silakan Bang siapa? Bang James Siburian. Kalau nggak salah alumni STT ya Bang James, betul? Bukan ya? Bukan Bang. Saya alumni dari Islam Riau. Alumni dari Islam Riau. Iya, UIR. Alumni Islam Riau. Keren, oi. UIN Riau. UIR. Oh, UIR. Apa Ya, itu UIR? Yang swasta. Oh. Universitas Islam Riau. Swasta. Oh, Islam. Universitas Islam. Iya, Padahal Kristen. Tapi Agamanya Kristen ya? Kristen. Nah, apa yang dipelajari, Bang? Apa yang didapat? Nah, itu bagus tuh. Umum Bang, umum. Oh, umum. Enggak, dari Islamnya maksudnya. Oh, enggak ada. Pelajaran Islamnya enggak ada. Enggak. Kalau di Universitas Islam Riau dia boleh yang Kristen mengikuti in-kelasnya boleh. Bukan, maksudnya fokus di materi tentang keagamaan Islam gitu. Ada nggak yang dipelajari? Tidak Bang, tidak. Kalau Tidak. untuk penganutnya ada. Oh, untuk Kristen nggak ini ya, boleh ikut, boleh juga tidak. Iya benar. Nggak ngambil prodi gitu. Tidak. Kita tidak ambil karena kita ambil prodi kita teknik. Nah, Oh, oke. teknik mesin gitu. Oh. Mantap lah, tepuk tangan. Kalau Komal diskusi lintas agama sudah sering bro naik, Brother James. Untuk naik live Sudah sering diskusi maksudnya gitu. belum pernah sama sekali Bang, belum pernah. Naik live TikTok ini pun baru inilah. Oh gitu. Ada Bible ada Bible ada. di situ di tempatnya sekarang. Ada Bang, ada. Ayolah bincang-bincang santai, ngobrol-ngobrol santai. Ya karena kita masih baru bingung juga apa yang mau diperbincangkan Bang ya. Banyak sih, banyak. Boleh saya buka ini dulu, buka narasi atau mau bertanya mungkin Bang Siburian, James Siburian. Mau bertanya tentang Islam kali? Mau tahu tentang Islam? Kalau menurut saya sih ya itu mengenai agama ya, untuk yang menganutnya ya agama dia benar. Seperti apa ya? Bagi yang menganut ya agama dia benar, seperti itu aja. Kalau dalam prinsip saya gitu. Dan saya pun membenarkan mereka, dan saya pun pastinya merasa benar juga, seperti itulah. Itu dalam hal ini, Bang. Itu dalam hal tatanan kehidupan kita bersosial ya, bertetangga, bahwa setiap penganut agama pasti mengimani agamanya itu yang benar. Iya kan? Dan menghargai keyakinan yang lain. Tidak masuk karena agama. Untukmu agamamu, sorry maaf saya mau batuk. Nah sorry ya. Dan untukku agamaku. Tapi dalam ranah diskusi, maka kita bahas. Ini ranah diskusi. Bukan ranah tentang kita sedang mengamalkan di dunia kehidupan. Bagaimana ketika kita bertanya, kenapa Anda yakini bahwa agama Anda benar? Ketika sama dari Islam ke Kristen, dari Kristen ke Islam kan gitu. Apa landasannya? Nah, di situ kita akan terbuka. Ya benar. Bukankah kita mengetahui sesuatu itu kan ada informasi yang kita terima dan ada buku panduannya, kan gitu. Bukankah kita belajar juga pasti barometernya adalah ilmu pengetahuan yang sudah tertulis di sana? Nah, begitu juga ketika kita berdiskusi
Kalau yang lain mungkin hobinya diskusi tentang politik, ada forumnya. Masing-masing partai silakan, tapi dalam ranah diskusi, ayo barometernya apa, undang-undang, ayo kita bahas. Gitu kan. Nah, begitu juga kita dalam diskusi lintas agama. Jadi poinnya, bukan sedang mengusik keimanan, tetapi sedang mengungkap kebenaran, apakah itu hanya mengikuti warisan nenek moyang, atau memang benar tertulis begitu, atau kita ini tersesat sebenarnya, gitu. Tapi dalam ranah diskusi. Oke, nah itu Bang. Iya Bang ya. Kalau menurut saya ya, untuk saya naik ke room ini, saya tujuannya sih sebenarnya ya, kalau ada yang bisa eh, memberikan penjelasan, atau yang bisa dengan kata garis besarnya yang bisa membawa saya mana itu yang benar, ya kalau menurut saya itu benar, saya akan ikuti, seperti itu aja Bang. Oke, baik-baik. Ada satu prinsip, ini hal yang paling bersinggungan ya, sama-sama dipahami baik di Islam maupun di Kristen. Tentang sosok satu ini, dan tentang penyaliban. Bayangkan Bang, ini sangat kelihatan, sangat kontras perbedaannya. Di dalam Islam, diimani sosok tersebut tidak disalib dan tidak dibunuh. Wajib diimani itu. Kalau tidak diimani, maka dia tidak menjadi muslim. Karena apa? Dia mengingkari ayat Al-Quran. Itu kalau di Islam. Nah, sekarang di Kristen. Kristen wajib mengimani sosok tersebut harus mati di kayu salib. Ditambah lagi dengan doktrinnya adalah sebagai penebus dosa. Kan gitu. Ini tentang bagaimana letak yang sangat jelas perbedaannya antara keyakinan Islam dengan keyakinan Kristen. Kan gitu Bang ya? Ya. Nah, kita runut pelan-pelan pembahasannya Bang. Contoh, di dalam Islam disebutnya sebagai namanya adalah Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Namanya Nabi Isa, nama gelarnya Al-Masih, ibunya adalah Maryam. Di Kristen ada Yesus Kristus. Itu tentang namanya. Sama-sama, aduh ya Allah, dia itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Sama-sama utusan Tuhan. Di Islam memuliakan, sangat memuliakan. Oke? Nah, berikutnya gini Bang, berikutnya begini. Ketika dia utusan Tuhan untuk Bani Israel, sebelum kita ke penyalibannya dulu ya. Kenapa tiba-tiba di dalam kekristenan itu dinaikkan posisinya menjadi Tuhan? Padahal dia itu utusan Tuhan sebagaimana utusan-utusan yang lainnya sebelum dia datang. Misal kalau kita ambil runutan yang ada kitabnya dari zaman Nabi Musa. Nabi Musa utusan Tuhan. Ada lagi nanti nabi-nabi kecil dalam istilah orang Yahudi. Ada Yeskiel, ada Yesaya, dan seterusnya. Nanti ada Daud, Nabi Daud. Ada juga nanti Yosua bin Nun. Nabi-nabi semuanya. Yeremia, itu semua banyak. Semua utusan Tuhan. Tapi kenapa tiba-tiba di Kristen utusan Tuhan ini derajat levelnya dinaikkan? Dijadikan sebagai Tuhan. Nah, ini menariknya adalah Bang, kalau kita buka literaturnya, ketika Nabi Isa atau Yesus ini datang, satu, bangsa Yahudi menyikapi menolak. Jangankan sebagai utusan, jangankan sebagai Tuhan. Utusan Tuhan aja ditolak, bahkan sangat dihinakan, dituduh penyihir, dituduh pemberontak, dituduh inilah itu. Tuduhan itu banyak. Sehingga apa? Sangat direndahkan, ditolak. Jangankan Nabi. Gitu kan? Jangankan Tuhan, Nabi aja ditolak. Datang Kristen. Diimani sebagai Tuhan. Maka datang ajaran Islam. Wahai orang Yahudi, jangan kau hinakan dia. Jangan kau tolak dia, dia sebagai Nabi. Wahai orang Kristen, jangan kau berlebihan sama dia. Dia itu utusan Tuhan. Jadi, semuanya keduanya ditarik. Yang Kristen ketinggian ditarik kembali posisi. Yang Yahudi terlalu bawah diangkat agar diterima. Di situ Bang. Coba, sekarang dari apa yang saya sampaikan, menurut Abang, logiskah Yesus yang utusan Tuhan lalu diimani sebagai Tuhan? Silakan Abang sampaikan itu.
Ya, mohon maaf sebelumnya Bang ya. Terkait yang Abang sampaikan itu, ya saya memang tidak terlalu paham di mana letak-letak dari yang tersurat dalam Alkitab. Cuman kita pernah mendengar dari khotbah-khotbah, ya kan? Karena kita dari kecil orang tua Kristen, kita juga pernah dulu namanya sekolah minggu, ya kan? Jadi ya memang Yesus itu adalah firman. Nah, firman itu menjelma menjadi manusia. Nah, supaya genap yang tersurat di yang sebelum-sebelumnya ini kita bilanglah perjanjian lama seperti itu Bang ya. Nah, supaya genap yang tersurat itu, jadi Allah itu sendiri ya harus menjelma manusia dan bernebuat seperti yang terjadi di duniawi, di dunia, supaya masuk ke akal dalam pemikiran manusia itu sendiri. Itulah menurut kalau pemahaman saya. Jadi makanya Yesus juga berdoa kan, ada berdoa juga dia. Jadi kalau secara pemikiran awam kita berkata-kata lah dalam diri sendiri, Tuhan, kenapa Tuhan berdoa sama Tuhan, kan gitu kan? Nah tetapi setelah dijelaskan, dikaji lagi, kita minta penjelasan dari yang lebih paham lah seperti itu kan, yang kita sesama yang beriman, sesama Kristen, ya supaya yang tersurat itu tergenapi seperti itu. Jadi Tuhan berdoa untuk dirinya sendiri dan menunjukkan contoh kepada manusia berdoa juga kepada Tuhan seperti itu. Kalau menurut saya, Bang. Jadi sebenarnya bukan dimuliakan, bukan Yesus itu diangkat. Memang dia, ya menurut saya, memang Tuhan. Bang. Iya, Bang. Izin ya. Ya. Anda sudah melihatkan kisah para nabi sebelum Yesus. Dia mencontohkan beribadah kepada Tuhan. Iya kan? Ya, ada, yes. Nah, ada. Mereka ya. semua bukan Tuhan kan? Ya, ya. Oke. Nah, sekarang makanya tiba-tiba Yesus dituhankan. Dengan alasan tadi, Tuhan itu menjadi manusia. Itu padahal bukan ajaran para nabi. Konsep seperti itu bukan ajaran para nabi. Abang pernah membaca sejarah dari mana dibentuknya Trinitas? Dari mana sumbernya? Konsep tentang teopani Tuhan berubah menjadi manusia itu dari mana? Abang pernah nggak baca sejarah kayak gitu? Karena sebenarnya saya tidak aneh maksudnya ketika orang Kristen berkata seperti itu, karena itu memang imannya. Nah, yang dipertanyakan itu sumbernya, ya kan? Contoh, saya mengutip teringat ada di dalam kitab Anda, kitab Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Di situ ada orang-orang menggunakan bahasa Likaonia. Mereka berkata, Tuhan atau Theos atau Dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Dan pemahaman itu ternyata sudah mengakar di tengah bangsa Yunani yang memahami konsep para dewa. Bahkan Paulus disebut sebagai Hermes, Zeus, Barnabas disebut Hermes. Itu tentang dewa-dewa seperti itu. Sementara ajaran para nabi Bani Israel itu bukan kayak gitu konsepnya. Ketika firman menjadi manusia dipahaminya dengan kekuasaan Tuhan, kehendak Tuhan berfirman sesuai dengan yang dikehendakinya, jadilah manusia. Bukan Tuhan berubah menjadi manusia. Kalau Anda buka tadi yang saya sampaikan, konsep pemikirannya yang didoktrin kepada orang-orang Kristen, itu ternyata saya baca di KPR 14 tadi, itu merujuk kepada
pengajaran dewa-dewa. Dan ketika kita buka sejarahnya Trinitas ini, benar kok, dibentuk. Saya ada datanya, dan sumbernya dari Kristen, bukan dari Muslim. Makanya kami tidak berani berasumsi. Apa yang saya sampaikan, saya bukan ngarang. Contoh ya, misal saya buka nih, semoga masih bisa, ini ya, saya buka nih datanya. Ini tentang sejarahnya dulu ya. Nah, ini ada sumbernya. Nih, sejarah singkat doktrin Trinitas. Bagaimana di sini ada nanti konsili-konsili merumuskan apakah Yesus itu termasuk Tuhan atau bukan. Itu kan rumusan Bapak Gereja. Sehingga ada konsili berkali-kali. Bahkan Roh Kudus itu baru dimasukkan jadi Tuhan itu setelah beberapa konsili di abad keempat. Sebelumnya Roh Kudus bukan Tuhan. Memang hasil dari konsili. Makanya di sini kalau kita baca contoh, Trinitas adalah kata Latin berasal dari istilah Platonik trias yang berarti kata tiga. Kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep Alkitab. Diperkenalkan oleh Tertullian, abad kedua Masehi, seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf dan dan salah satu bapak dari gereja Katolik yang pada abad ketiga mengajarkan tentang ilmu ketuhanan. Ini sejarahnya. Jadi Trinitas itu bukan dari Alkitab, tapi ajaran dari bapak-bapak gereja sehingga mendoktrin kalau Yesus itu adalah Tuhan gitu. Seperti itu, Bang. Nah, ini kalau saya buka baca ya. Dan ini mengadopsi konsep dewa-dewa dulu. Sejarahnya hanya diperhalus. Ini sejarah, ini datanya ada. Ini yang muat juga bukan kami Muslim ya. Bukan kami Muslim. Nih. Dikatakan apa? Banyak, abang kebaca nggak ya? Bentar saya gedein dulu ya. Oke. Ini nih. Nih. Ini kita baca. Nih. Banyak dari para uskup yang membentuk doktrin Trinitas condong pada ilmu Yunani dan Platonik yang mempengaruhi pandangan kerohanian mereka. Bahasa yang mereka gunakan untuk menjelaskan doktrin Trinitas diambil langsung dari ajaran Platonik Yunani, yaitu kata trias yang berarti tiga, yang diadopsi ke dalam bahasa Latin Trinitas, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Trinity. Dengan demikian, Trinitas tidak berasal dari ayat Alkitab, melainkan dilahirkan oleh ilmu filsafat. Para pakar filsafat Yunani mendapat pengaruh besar dari Plato di abad sebelum Masehi, ini abad keempat sebelum Masehi, yang diagungkan sebagai seorang filsuf terbesar di atas semua filsuf Yunani. Plato telah ditanamkan dengan ilmu Trinitas. Dia percaya bahwa semua agama kuno memiliki tiga Tuhan. Dia kemudian memperkenalkan definisi yang tampak lebih mulus dan lebih bijak, menunjukkan bahwa Bapa dari ada di sini, pokoknya ada Bapa adalah mitos Tuhan dan seterusnya. Nah, cuma ketika masuk ke dalam Kristen diadopsi lebih bijak. Artinya ada yang dimodifikasi, disesuaikan. Di sini banyak tentang Tuhan nih, ada tiga Trinitas ini. Nih, seorang filsuf Yahudi bernama Philo dari Alexandria yang mempelajari perkembangan filsafat Yunani yang berasal dipengaruhi oleh ajaran Plato, mengajarkan bahwa Bapa adalah pencipta, ada ibu, ada anak. Ini kan pernah ada tuh. Nah, dan menyimpulkan bahwa persatuan di marga dan kuasa ilmu menghasilkan bumi kita ini bentuk pemikiran esoterik misterius. Inilah yang menjadi dasar doktrin perkembangan Trinitas. Perhatikan bagaimana kutipan-kutipan berikut mendokumentasikan kepercayaan kepada tiga Tuhan di berbagai bumi dan setiap agama dunia kita sejak dahulu kala. Sudah ada ajarannya. Jadi mengadopsi aja ini. Makanya di sini dikatakan itu ada di Yunani, di Mesir, Babilonia, India, semua ada. Kesimpulannya di sini adalah jelasnya bahwa konsep Trinitas adalah konsep para penyembah berhala. Ahli ilmu kemesiran Arthur Weigel dalam bukunya Paganism in Your Christianity, penyembahan berhala di dalam kekristenan, menyimpulkan bahwa ada pengaruh kepercayaan kuno dalam pengadopsian
doktrin Trinitas oleh gereja. Ini sejarahnya. Yang sumbernya www.trinitytrust.org. Nah ini, yang Anda jelaskan tadi, memang merujuk konsepnya nggak lepas dari ini. Bukan dari Yudaism, bukan dari Yahudi. Sementara Yesus mengajar di tengah bangsa Yahudi yang mengajarkan Tuhan itu Esa sebagaimana Tuhannya Nabi Musa dan para nabi yang lainnya. Itu Bang. Iya, terima kasih. Ini ada yang juga yang seiman komen di sini. Tuhan itu tidak pernah jadi manusia, Bang James katanya. Ya, untuk Bang Pastri, ya itulah untuk pemahaman saya. Namun ya perlu saya sampaikan, ya saya sebagai Kristen tidak akan pernah goyah lah untuk saya sampaikan kepada teman-teman yang Kristen yang seiman, tidak akan pernah goyah untuk kekristenannya. Ya untuk pemahaman saya seperti itu. Ya mungkin kalau ada yang bisa membimbing ya makin paham tentang kekristenan, puji Tuhan. Tapi itulah untuk pemahaman saya. Nah kalau untuk goyahnya jadi mualaf atau beralih agama, tidak akan, karena sudah meyakini. Jadi kalau ada kata-kata yang penyampaian kita yang salah, yang bertentangan dengan kekristenan, ya mohon maaf lah. Dan begitu juga yang Muslim, kalau ada pertentangan kata-kata yang salah, ya ini dunia sosmed bahaya juga, ya kan? Ya itulah untuk pengetahuan kita, seperti itu. Karena ini kan dunia untuk diskusi. Siap. Nah ini contoh saya berikutnya lagi ya. Dalam ensiklopedia dunia, kita buka wawasan aja lah ya. Saya cuman baca. Ya itu kan silakan tadi, karena yang bermasalah ini kan sumbernya ya. Lalu bagaimana pengadopsian nih? Jadi ada sebuah pengajaran yang tadi kan sudah ada tuh agama-agama kuno yang mengajarkan tentang dewa-dewa seperti itu. Nih, kelompok. Jadi sudah ada dalam mitologi dewa-dewa ajaran sebelumnya agama kuno dijelaskan bahwa sekelompok dewa yang mati dan bangkit kembali juga dikenal sebagai dewa yang mati lalu bangkit, atau dewa yang bangkit adalah konsep untuk mengklasifikasikan sejumlah Tuhan atau dewa dalam mitologi atau agama bumi yang mengalami satu kelahiran, ya, mati dengan menderita, munculnya sebuah gerhana atau peristiwa serupa dalam kematiannya, melintasi alam gaib atau alam maut setelah kematian, dan setelah itu terlahir kembali, bangkit kembali dalam sensasi simbolik atau literal. Jadi sebenarnya konsep seperti itu tuh sudah ada sejarahnya dulu. Nah, hanya itu konsep ajaran bumi, dewa-dewa, bukan samawi, bukan dari langit, bukan pewahyuan, bukan ajaran Abrahamik. Jadi yang diimani, mohon maaf nih, oleh teman-teman Kristen, itu kan sudah banyak contohnya. Bahkan disebutkan Tuhan dan dewa laki-laki di antara figur-figur tersebut, di antaranya ada namanya nih, yang tentang dia lahir, lalu dia tumbuh kan, mati dengan menderita, nanti muncul gerhana dan bangkit kembali, masuk ke alam gaib, itu sudah ada. Contohnya siapa? Ada dewa Osiris, Adonis, Tammuz, Zalmuxis, Phoenix, Balder, dan Odin, Mang Odin kali ini. Itu banyak. Jadi sudah ada gitu loh. Nah, sebentar, iklan. Oke, makanya di sini nih contoh-contohnya nih. Daftar dewa yang hidup dan terlahir kembali. Ini banyak ini. Banyak. Dalam Mesir, mau dari yang mana? Di Arab juga ada mitologi Arab. Nih ya, kita buka nih. Jadi, mitologi aborigin, mitologi Akkadia, mitologi Arab, mitologi Aztec, mitologi Kanaan, mitologi Celt, mitologi Yunani, mitologi Etruska, mitologi Mesir, mitologi Dacia, mitologi Hindu, mitologi Jepang, mitologi banyak-banyak di dunia. Nah, banyak. Dan di sini adat yang terakhir. Ini yang terakhir. Namanya Yesus. Yang dimasukkan, masuk klasifikasi
seperti yang tadi di atas, dewa yang lahir, tumbuh, lalu dia mati dengan menderita, terjadi gerhana, lalu bangkit kembali. Jadi konsepnya dari sini. Kalau merujuk kepada ajaran Yesusnya, nggak gitu Yesus. Dia itu sebagai manusia utusan Tuhan, mengajarkan menyembah Tuhan yang esa, bukan menyembah dia. Dia itu, Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan menyembah kepada Yesusnya gitu. Menyembah kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Itu maksudnya, ya. Ini pelajarannya loh, ini akademisnya, saya nggak bawa ayat karena abang tadi juga dari sebuah universitas, jadi ya saya bacakan sejarahnya dulu. Oke, siap Bang, siap. Abang baru tahu atau udah pernah mempelajari ini? Baru tahu inilah Bang. Baru ini. tahu. Iya. Setelah tahu, respon abang gimana? Ya, kalau ada waktu coba baca-bacalah yang seperti Abang buka tuh. Oh iya, siap. Ya, saya bukan asumsi saya sendiri ya. Dan tadi yang saya baca sejarahnya itu juga bukan dari Muslim. Itu dari sumbernya Trinity, jelas. Namanya juga tadi ada. Dan itu yang punya juga Kristen gitu loh. Iya. Jadi memang itu membahas tentang kejujuran, tentang sejarah. Bagaimana dibentuknya, ya, dibentuknya doktrin Trinitas itu dari mana awalnya. Mengadopsi dari mana, itu dijelaskan. Bahkan pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi itu siapa saja. Zaman kekaisaran itu dibahas kok. Gitu. Iya. Nah, sehingga apa? Terjadilah di situ penyimpangan antara ajaran Yesus. Bukankah ajaran Yesus itu sudah selesai? Dia sudah mengajarkan tentang Tuhan itu esa. Dia sudah mengajarkan kepada muridnya dan muridnya sudah percaya kalau Yesus sebagai utusan Tuhan. Tertulis Yohanes 17 nomor 8. Muridnya sudah percaya, tapi kenapa ada rumusan baru di abad ketiga keempat? Yang doktrin Trinitasnya dimasukkan dari abad kedua. Itu kan pertanyaan besar. Artinya sumber pengajarannya itu bukan dari Yesus. Tapi dari oknum lain, kelompok lain, orang-orang yang mengatasnamakan Yesus. Gitu. Ya, silahkan yang baru naik. Kenapa? Waalaikumsalam, dia Muslim. Lanjut. Oh, Ustaz. siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya gitu bang. Belajar lagi. Belum lagi kalau kita ke ayat. Tadi kan dikatakan konsep ajaran Trinitas itu bukan Alkitabiah, hanya dari seorang filsuf, bapak gereja yang sebelumnya adalah memang dia penyembah berhala, lalu dia convert menjadi bapak Katolik pertama di abad kedua, namanya Tertullian. Itu kan dia di situ merumuskan, nanti dimasukkan konsili-konsili di abad ketiga, 324 sampai di abad keempat itu aja beberapa kali konsili, Alexandria, Chalcedon kan gitu dan seterusnya. Itu tentang bagaimana memasukkan Tuhan. Ada Roh Kudus yang awalnya juga ada yang Bunda Yesus juga dimasukkan tapi tidak jadi lagi dan seterusnya. Itu bukan ajaran dari Yesus, itu rumusan bapak-bapak. Di mana di situ di zaman kuatnya budaya Yunani dan kaisar Yunani yang berkuasa. Kalau merujuk ajaran Yesusnya itu udah sederhana. Sederhana sekali gitu. Dia mengajarkan ketika ditanya oleh ahli Taurat, apa hukum terutama? Tuhan itu esa. Yang mengutus Nabi Musa, yang mengutus Yesus sama. Coba buka di Markus 12:29. Itu yang Yesus ajarkan. Itu ajarannya. Bukan Yesus itu Tuhan, tapi Yesus mengatakan Tuhan yang mengutus Nabi Musa adalah Tuhan kita dan Tuhan yang esa. Itu ajaran Yesusnya kan gitu. Itulah kenapa terjadi, ya maaf kata ya, kita katakan penyesatan yang terstruktur dan begitu meluasnya ke seluruh penjuru bumi. Gitu. Itu Bang Jem ya. Kalau ada yang salah dari kalimat saya atau mengganjal atau perlu ditanyakan aja Bang. Saya kan maksudnya apa yang saya ucapkan itu ada landasannya gitu loh. Dari tadi saya tampilkan data. Markus berapa tadi Bang? Markus 12 nomor 29. Ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat dari ayat sebelumnya, oleh ahli-ahli Taurat, guru hukum
hukum manakah yang terutama? Ketika dia ditanya, nih ya, saya buka ya, Markus 12 ayat 29. Oke, dapat. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Ayat yang ke-30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa maksudnya ini, Bang? terus harus menggunakan akal. Tuhan itu Esa, itu ketika dia ditanya oleh ahli Taurat, dia kan ditanya tuh oleh ahli Taurat kan. Ya, Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepada Yesus dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, apa jawaban dia? Ketika ahli Taurat bertanya kepada Yesus, Yesus menjawabnya nggak asumsi, tapi dia mengutip kitabnya Nabi Musa, Ulangan 6 nomor 4, bahwa Tuhan Elohim, Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Jadi Elohim itu Tuhan kita, berarti Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat itu. Bukan Yesus sebagai Tuhan, tapi Tuhan itu, Elohim itu, Allah itu Tuhan kita, kata Yesus. Bukan kita ini Tuhan, bukan, tapi Tuhan kita, Yesus katakan. Nah, setelah jawaban itu, yang kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu, dan seterusnya. Setelah Yesus menjelaskan itu, apa jawab Yesus? Apa jawab ahli Taurat itu? Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Tuh, Yesus ditanya oleh ahli Taurat, dijawab oleh Yesus, dibenarkan oleh ahli Taurat. Setelah dibenarkan oleh Taurat, maka Yesus melihat di 3:4-nya bagaimana bijaksananya jawaban orang itu, dan ia berkata kepadanya, kata Yesus, engkau tidak jauh dari kerajaan Elohim, engkau tidak jauh dari kerajaan surga, kerajaan Allah maksudnya. Nah, orang itu benar. Yesus dengan orang Yahudi itu berkaitan dengan ketuhanan itu nggak ada perdebatan. Bukan tentang Yesus itu Tuhan, tetapi tentang Tuhan yang mengutus Nabi Musa adalah Tuhan yang sama yang mengutus Yesus. Dan di situ Yesus posisinya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Gitu Bang, pesan yang disampaikan di ayat tersebut. iya. Kalau saya memahami ayat ini, Bang, ya inilah yang disampaikan Tuhan Yesus berdasarkan yang saya sampaikan sebelumnya, kejadian-kejadian yang sebelumnya gitu. Jadi apa yang diajarkan Tuhan itu apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu tidak akan lari dari perjanjian-perjanjian atau surat-surat yang sebelum-sebelumnya. Jadi Yesus ini sebagai guru, ia juga kan gitu. Sebagai Tuhan, ia juga, kalau menurut saya, keyakinan saya seperti itu. Ya, kalau menurut pribadi susah Bang. Iya. Tapi kan kalau menurut ucapan Yesus, itulah yang dipegang. Ya, kalau ucapan Yesus juga, dia mengatakan, yaitu tadi, untuk biar sejalan, biar berbanding lurus dengan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Allah dari yang sebelum-sebelum dia, seperti itu. Iya, makanya tadi kan kita sudah baca tuh, tampilkan data, mungkin Abang di situ juga ada. Iya.
Itu kan tentang ketuhanan sudah final kan? Iya, Ajaran Yesus itu menjelaskan tentang siapa itu Tuhan. Siapa itu Tuhan? Maksudnya, siapa Tuhannya Nabi Musa? Tuhan yang mengutus Yesus. Bukan tentang aku ini adalah Tuhan, bukan. Dia itu bahkan menegaskan di dalam prinsipnya, harus diimani Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Bukan sebagai Tuhan. Coba saya tanya gini deh, ya Bang. pelan-pelan nih. Abang percaya atau tidak kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan? Itu dulu yang saya tanya. Percaya. Nah, kalau Yesus hamba Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Setuju? Tidak setuju juga, Bang. Kayak mana? Kok bisa? Ya kalau berdasarkan kalimatnya kan, ya memang hamba Tuhan. Kalau kalimat yang satu lagi, Yesus itu bukan Tuhan, Tuhan. Ya, kalau dia dikatakan hamba Tuhan, otomatis bukan Tuhan. Tuhan berseru kepada Yesus, lihatlah itu hambaku yang kupilih. Hamba Tuhan. Mengapa kau hamba Tuhan, kau Tuhan? Kan jadinya nggak masuk, Bang. Nggak masuk ya? Nggak masuk di kepala. Kan Oke. Tuhan berfirman, Matius 12 nomor 18. Bahkan di 15 perikopnya Yesus hamba Tuhan. Lalu berseru Tuhan itu. Itu memenuhi nubuatan. Lihatlah, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus di hadapan Elohim, di hadapan Tuhan, dia sebagai hamba Tuhan. Yang namanya hamba Tuhan, itu tidak sama dengan Tuhan. Utusan tidak sama dengan pengutus. Siapa yang menjelaskan? Yesus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Begitu juga seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Beda. Jangan kau samakan. Ya kalau pemahaman saya, dia buat seperti itu supaya bisa menerima, maksudnya itu mungkin Bang. Supaya orang-orang pada zaman Yesus dulu, sebelum kita lah ya kan, biar bisa menerima. Jadi terkadang menyatakan yang bisa memahami tergantung lingkupnya. Jadi ada dia menjadikan dia sebagai guru, dia akan sebagai guru. Kalau di lingkup yang sudah menerima dia jadi Tuhan, dia akan menyatakan Tuhan. Kalau di lingkup, Abang, izin potong ya. ya Gini, menurut Bang James, Tuhan dengan Tuhan sama apa beda? beda Bang. Tuhan Beda. Tuhan. Nah, ada ayat, mungkin di situ Anda nggak ingat, di Yohanes 13 nomor 13. Ada ayat dalam terjemahan LAI, engkau memanggil aku guru dan Tuhan, kan gitu. Dan benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Itu terjemahan LAI kan? Nah, ada terjemahan lagi, engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Ada lagi terjemahannya, engkau memanggil aku guru dan junjungan. Dan benar katamu, akulah guru dan junjungan. Nah, coba. Ketika itu Maaf Bang ya. Ya itulah ibaratnya kalau masuk di pikiran saya, logika saya, ya kalau kita mengajarkan anak, kita kadang-kadang harus sebagai orang tua berperilaku seperti anak. Bukan, Bang. Gitu ya. Penerjemahan ini jadinya yang benar tuh yang mana? Tadi kan beda. Yang benar yang mana gitu ya.
Jadi ketika dalam penerjemahan lama, yang paling lama, dia diterjemahkan sebagai Tuhan. Artinya orang-orang dulu itu mempercayai Yesus sebagai Tuhan berdasarkan penerjemahannya. Tiba-tiba penerjemahannya di-upgrade menjadi Tuhan. Masa status Yesus di-upgrade kan nggak lucu. Naik Itu daun pun dari ya. terjemahan. Aduh. Nah, gimana? Inilah kalau jadinya berdasarkan patokannya hanya di terjemahan. Jadi sulit memang, sulit. Kecuali udah lepas dari doktrin. Karena ada terjemahan lain mengatakan engkau memanggil aku guru dan tuan. Bahkan ada yang diseleber itu 2011 malah 2010-11. Engkau memanggil aku guru dan junjungan. Jadi panggilan kehormatan kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai orang yang dihormati. Tapi tiba-tiba di-upgrade oleh terjemahan jadi Tuhan. Kan bahaya ini. Jadi Yesus itu naik pangkat berdasarkan terjemahan. Kayak mana coba jadinya kan? Ya, tapi kalau kita buka berdasarkan pelajari terjemahan di Indonesia itu dari awal itu ada dari tahun berapa kali perubahan terjemahan, ada versi terjemahan mana, kan ada ND, ada Linkert, nanti ada juga apa tuh namanya, Ruli, ada lagi Steleber, ada AVB, banyak sekali. Itu semua banyak. Nah, masing-masing terjemahan nanti imannya beda-beda. Yang satu dibilang Tuhan, yang satu dibilang Tuhan. Beda generasi, beda percaya sama Yesus. Nah, gitu jadinya kan, terlalu banyak kebingungannya. Tapi kalau ke originalnya memang merujuk sebagai Tuhan, kurios. Sebagaimana orang lain mendapat gelar yang sama. Abraham juga kurios, pemilik keledai juga kurios, kan gitu. Nah, disitulah memang dimasukkan doktrin, diangkat menjadi Tuhan, gitu. Begitu sih, Bang. Iya. Belajarnya nggak usah panjang-panjang lah kita nanti, Abang. Terlalu mumet. Ini aja udah terlalu Iya. berat kayaknya. Iya, saya memang mumat. Makanya saya pakai data ya, bukan asumsi saya. Itu saya ngikuti juga itu kan, untuk Edis TV itu kan, menyinggung ke sana lah sedikit ya kan. Ya saya ada pro juga ke Muslim, ada kontrak juga. Saya nggak bisa dibilang nggak konsisten lah gitu kan, mau dibilang apa terserah lah kan gitu. Jadi ya kan di situ ada kata juga Nabi Rom. Muhammad, ya Rob itu kan. Nah itu juga saya berprinsip ya pada zaman itu tergantung letaknya di mana kan gitu kan. Ya kalau ditanya mengenai Rob pada pertanyaannya, iya Rob. Tapi ditanya dalam konsep dalam keimanannya, bukan kan gitu. Jadi kalau dikasih pertanyaan, kita menjawab keduanya salah. Gini Bang, Abang tadi menyimak nggak? Saya tadi naik ke Komalnya, saya sampai diturunin. Nyimak. Nyimak ya? Oke. Kan saya udah bilang Bang, izin potong ya. Iya. Itu Edis itu kan membuat sebuah rumusan pribadi. Iya. Itu pribadi. Ingat loh, Nabi Muhammad itu sudah final. Dia sebagai sayyid. Sebagaimana Yesus juga sayyid. Bang, kalau saya bukakan kitab Anda, tapi yang terjemahan bahasa Arab, yang tadi disebut sebagai Tuhan itu dalam bahasa Arabnya disebut begini, antum tad'unani sayyidan, sebagai sayyid, tuan, gusti, junjungan. Nah, gelar Nabi itu sayyid. Nabi Muhammad gelarnya sayyid, sebagai tuan, junjungan, kan gitu. Nah, Iya. Edis itu punya rumusan sendiri. Iya.
yang tidak ada, Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil Rob, dia memasukkan kata Rob. Boleh nggak kami tolak kalau Nabi Muhammad sebagai Rob? Ya boleh, orang dia bukan gelarnya Rob kok, gelarnya Sayyid. Tapi kalau Sayyid wajib kami terima. Dia bermain kata. Kata Rob itu bisa nggak kepada manusia? Ya bisa, tergantung konteksnya, kan gitu. Tapi dia mau memaksakan kata Rob itu yang maknanya sepadan dengan Sang Pencipta. Ya nggak bisa. Nah, Karena dia sebagai Rasul, sebagai manusia ciptaan Tuhan. Karena itu rumusan yang dia punya, maka standarnya harus diterapkan dulu pada dia. Dia punya Rasul namanya Paulus, kau imani dulu Paulus sebagai Rob, baru kau katakan kepada kami. Begitu logikanya. Karena Rob itu yang bikin rumusannya dia, bukan kami, gitu loh. Makanya tadi dia nolak. Oh, saya tidak imani Paulus sebagai Rob. Ya sudah, saya juga tidak imani Nabi saya sebagai Rob. Selesai toh, tetap kami imaninya sebagai Sayyid. Karena nggak ada Nabi kami disebut sebagai Rob, gitu Bang. Jadi polemik kata yang dimainkan terus-menerus. Percuma jadinya. Debat kusir gitu. Intinya dia ingin membuat sebuah framing. Dia menang dalam kata. Makanya sama saya tidak bisa jebak dia. Kemarin naik ke komal saya, dia kabur. Tadi saya ke komal dia, saya di-kick. Gitu Bang. ya kalau saya sih bukan menilai siapa yang benar, siapa yang salah ya, selagi yang baik membawa ke yang baik ya benar. Jadi sama saja dengan halnya seperti Yesus juga. Jadi dalam konteksnya kadang dia guru, kadang tuan, kadang Tuhan. Ya tergantung di mana pada waktu itu lah. Seperti itu juga sebenarnya kalau Loh, menurut saya. enggak. Di mana Yesus kadang jadi Tuhan itu di mana? Ada memang Bang. Sudah kami baca loh Bang, Bible itu berkali-kali. Iya. Kecuali dinaikkan dari terjemahan yang saya sampaikan tadi. Yang ada yang awalnya terjemahan sebagai Tuhan, ada terjemahan ND tuh. Lalu dirubah lagi terjemahan lain sebagai Tuhan. Dia itu jadi Tuhan itu berdasarkan terjemahan. Gitu loh Bang. Karena Tuhan itu kan dipahaminya sebagai yang maha kuasa, pencipta, penguasa. Apalagi kalau dalam bahasa Arab nih, kata Rob itu, Ar-Rob ya, yang merujuk kepada Allah itu kan satu, penguasa alam semesta yang tiada tandingnya, pencipta alam semesta beserta isinya, mengurus alam semesta beserta makhluk seluruh makhluknya, yang menjamin rizkinya, yang mengatur segalanya, penguasa yang tiada tanding, disebutnya sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, bukan hanya menciptakan. Itu loh, Yesus tidak bisa masuk kategori sebagai Tuhan, karena dia hidupnya dilahirkan, dia bayi, dia tinggal di bumi, sementara Tuhan tidak mungkin tinggal di bumi. Di dalam kitab Raja-Raja dijelaskan, Roh Tuhan itu tidak mungkin bisa tinggal di bumi. Tuhan yang hakikat Tuhan itu nggak mungkin di bumi. Bahkan langit yang mengatasi langit tidak akan mampu sanggup menampung engkau, apalagi rumahku ini. Itu dijelaskan. Kecuali konsep teopani, Tuhan berubah menjadi manusia, yang ngambil sumbernya yang tadi kita jelaskan. Sejarahnya dari mana, konsep pengadopsiannya seperti apa, siapa yang merumuskannya, itu lain cerita. Intinya sumbernya bukan dari Yesus, tapi dari oknum lain yang menjual nama Yesus. Saya izin mute dulu ya. Host, saya mau ambil minum bentar. Saya dengerin abang. Yang penting tadi materi itu saya rasa nggak perlu banyak-banyak kita bahas. Saya coba nampilkan data. Abang silakan disimak aja, dipikirkan, renungkan. Iya. Atau kita kalimatnya contoh, ini kalimat satir tapi ya ngena dan memang benar. Para nabi mengajarkan berkurban itu adalah domba, hewan.
Nabi Abraham, Nabi Musa, Yesus sendiri mengajarkan dia tentang persembahan, Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba di Kristen diajarkan mengorbankan manusia, digantung pada kayu salib untuk penebusan dosa. Ini ajaran siapa ini? Oh ya, Ajaran siapa? teringat inilah korban. Kita dapat kebagian korban juga ini Bang, kita Kristen. Lah iya. Masuk akal kalau korban hewan, Bang. Ya. Korban manusia itu di dalam perjanjian lama dijelaskan itu yang dibenci oleh Tuhan, karena itu hanya untuk dewa-dewa. Yang nerima itu dewa Molok, dewa Baal, banyak itu. Itu korban manusia itu dewa. Bukan kepada Elohim. Elohim itu mintanya korban sapi, lembu, domba. Gitu loh. Makanya di Islam itu diajarkan kurban itu binatang atau hewan ya. Di Yahudi juga demikian. Kenapa di Kristen tiba-tiba itu semua sudah tidak ada, cukup korbankan satu manusia yang tidak bersalah, namanya Yesus, tapi Tuhan juga. Ini dari mana ini konsepnya ini? Bukan ajaran Yesus gitu, Bang. Direnungkan aja ya. Oke Bang, oke. Aduh, sorry saya habis ambil minum. Haus kering tenggorokan. Ya, gitu Bang. Silahkan dicerna, dipikirkan. Kita ini ngobrol, tapi ngobrolnya itu harus ada manfaat dan faedahnya. Iya. Kita minimal baca literatur, terutama keagamaan itu memang penting. Karena jangan sampai kita salah pilih mengambil sebuah panduan, salah-salah kita ngambil peta petunjuk, kita malah tersesat. Bukan kembali ke surga, malah kembalinya ke neraka. Itu sih tujuannya obrolan ini, ya. Karena ketika Tuhan memberikan aturan, Tuhan menciptakan kita ini akal untuk berpikir, maka aturannya juga harus logis, yang bisa diterima oleh akal sehat manusia. Kalau tidak masuk akal, lalu tujuannya apa Tuhan ciptakan kita akal? Gitu. Bang Pandi, monitor Bang Pandi. Ya kalau kita sih ngikuti Injil, karena di Injil ini Alkitab Injil ini termasuk. Gimana Bang? Kita mengikuti Injil ini karena di Injil ini. Aduh, ntar aku pakai headset dulu, nggak kedengeran. Injil ini dia mengajarkan keselamatan dia, bukan dunia akhirat, tapi keselamatan lah. Agama itu mengajarkan keselamatan. Iya, yang banyak surat di Injil kan, keselamatan. Salah satu yang menarik sama kita ya itu, ya mungkin kalau kita paham Al-Quran, baca Al-Quran atau paham baca ayat, mungkin ya bisa lagi dibanding-bandingkan kan. Cuman kita pahamnya Alkitab, Injil ya kan. Jadi ibaratnya kita fokus satu tujuan aja. Loh iya, contoh nih. Pengajaran Yesus sendiri kan dia berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Yesus itu kan mainnya maaf ya, lokal. Hanya untuk kalangan Bani Israel, suku Israel. Bukan untuk seluruh umat manusia. Dia sebagai jalan keselamatan, betul. Juru keselamatan, betul. Untuk siapa? Bani Israel. Maka di luar Bani Israel yang mengaku sebagai pengikutnya, apalagi sekarang, itu maka tidak masuk kategori. Tidak masuk dari target Yesus yang diutus oleh Tuhan. Kan gitu. Dan lagi-lagi yang saya sampaikan tadi, Abang kalau buka Yohanes
17 nomor 8. Itu Yesus itu kan bilang, dia itu berdoa kepada Tuhan. Setelah semua ajaran dari Bapa, dari Elohim, dari Tuhan disampaikan kepada muridnya, maka dia berdoa agar dipermuliakan juga muridnya. Terus dia cerita bahwa semua firman yang Bapa sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada murid-muridku, kepada mereka. Dan murid-muridnya sudah menerimanya. Dan murid-muridnya percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Lagi-lagi tentang sebagai utusan. Itu Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 5 nomor 36. Aku punya kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Bahwa tentang segala perbuatan mujizat semua yang dia lakukan apa? Untuk menunjukkan kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Karena dia katakan apa? Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Lagi-lagi tentang utusan Tuhan dia itu. Semua penegasan ucapan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Makanya ketika dituhankan, apalagi disembah di hari Minggu, ke gereja, nyanyi-nyanyi, itu bisa dipastikan bukan dari Yesus sumbernya. Padahal Yesus sendiri berkata kepada iblis pun dia katakan apa? Nyalah engkau iblis, sebab ada tertulis sembahlah Allah Tuhanmu hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Itu kata Yesus. Tidak mengajarkan menyembah kepada Yesus loh. Tapi ya lagi-lagi saya bilang kalau kita telusuri dan kita teliti sejarahnya dari mana sebenarnya Yesus dituhankan atau menyembah Yesus. Nah itu abang coba cari sejarahnya, pelajari seperti itu. Abang masih mau lanjut diskusi nggak nih? Saya cukup lah bang. Mungkin barangkali ada teman yang mau naik juga. Bentar, ini Ya. hostnya Oke, saya turun ya bang ya. nggak, maksudnya aman aja sih. Hostnya tak telepon ini. Kenapa tiba-tiba dia terdiam? Takutnya tidur dia. Ya lain kali kita lanjut lagi. Saya pun Ya, sudah Bang, ya. sangat lelah sangat juga dari tadi ketemu banyak Kristen diskusi. Dari yang sengklek sampai yang normal. Saya sengklek juga ini bang. Saya juga termasuk sengklek juga saya. Ya kalau mempertahankan dogma yang gini bang, gini ya, saya itu sulitnya gini sama teman-teman Kristen. Apa yang diajarkan oleh Yesus dengan kalimat yang sangat lugas itu dijelaskannya itu berbeda. Makanya jadinya gimana, sengklek. Gitu loh. Minimal tuh percaya dulu deh ucapan Yesus gitu deh ya. Percaya deh, coba pelajari setiap tinta merah yang diucapkan oleh Yesus. Itu karena ucapan Yesus itu pengajarannya baik loh. Ini ya si Enggak, Jami. teman-teman yang minta naik kalau hostnya udah istirahat, sebaiknya nanti tak suruh rungkatin aja, nggak enak juga aku. Masih ada waktu hari-hari berikutnya. Di koma lain aja nanti. Ya. Izin ya bang ya, saya keluar ya bang ya. Oh siap. Oke. Oh mau turun, oke lanjut. Ya, terima kasih bang Ya. ya. Iya. Oke Bang James. Bang Padi udah tidur? Belum Ustaz. Dengar ngobrol-ngobrolan. Suaranya tapi kayak udah Enggak, kalau masih lanjut, kalau masih mau naikin ya lanjut gitu. Ngerehatlah dulu jam 2 di sini. Nah, itulah maksudku. Iya. Ya kan? Kayaknya Udah jam 2, juga. udah jam 2 pagi. Iya, ini soalnya sate dombanya ini masih bereaksi di kepala ini. Ayolah tutup dulu Ustaz. Ya, oke ya teman-teman, Ikhwan Fillah semuanya, terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kita hanya diskusi, ya tentu tujuannya untuk mengedukasi dan menambah wawasan dan pengetahuan. Jangan sampai kita Entar ada